Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, assalamualaikum. Jadi dia bahagia, bukan bukan dia bahagia kalau rumahnya gede banget gitu, eh atau mobilnya mewah banget, atau tasnya banyak banget. Ukuran kebahagiaannya bukan di situ. Dia bahagia justru kalau hidupnya jauh lebih bermanfaat. Ketika dia punya banyak harta, dia punya rumah gede, rumah gedenya dijadiin rumah Quran misalnya, rumah gedenya dijadiin sebagai tempat singgah misalnya. Jadi harta yang banyak itu justru membuat dia jadi leluasa untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi ciri yang kedua, dia tidak meletakkan kebahagiaannya dari hal-hal yang bersifat materi, enggak. Tapi dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Maksudnya dia kalau dia punya banyak hal dalam hidupnya, maka dia berpikir gimana nih caranya supaya semuanya jadi ladang amal soleh untuk dia, gitu. Jadi orientasi hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan duniawi ya. Orang-orang yang zuhud ini bukan berarti tinggal di gua gitu nggak ngapa-ngapain, bukan, tetap melakukan kehidupan-kehidupan duniawi untuk bekalnya dia. Agama Islam menyuruh kita hidupnya seimbang ya antara dunia dan akhirat, tapi apapun yang dia miliki semuanya untuk Allah, lillah lillah, untuk Allah. Gimana caranya Allah ridha, gimana caranya ini mendekatkan diriku ke surga Allah, gimana caranya dengan ini semua aku dapat pahala, gimana dengan tubuh yang sehat ini aku bisa dapat pahala, gimana dengan ilmuku yang banyak ini aku bisa dapat pahala dari Allah, Allah ridha, gimana dengan jabatanku yang tinggi ini atau kepopuleranku ini kumanfaatkan supaya aku lebih dekat kepada surganya Allah. Itu zuhud, teman-teman semua. Ya, jadi zuhud itu condong kepada akhirat. Atau kalau kita mau lebih luas lagi, zuhud itu kayak gimana sih? Meninggalkan perkara-perkara yang dapat melalaikan diri dari mengingat Allah, itu juga zuhud. Meninggalkan perkara-perkara yang dapat melalaikan diri kita dari mengingat Allah, itu zuhud. Ya, contohnya ada orang yang di dunia ini tapi justru dengannya dia jadi lalai, dia jadi lupa dengan sholatnya, atau dia bekerja justru dengan kerjanya itu kok jadi jauh dari Allah ya, kok jadi lalai daripada Allah ya, maka dia meninggalkan kerjaan itu supaya dia dekat kepada Allah, itu disebut sebagai zuhud gitu ya. Atau misalnya hal-hal yang menghibur hatinya itu gawat nih, kalau aku terus bermain-main dengan ini maka aku bisa lupa kepada Allah, maka dia tinggalkan. Maka itu juga disebut dengan zuhud. Zuhud itu dia meninggalkan hal-hal yang melalaikan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Eh Umar mau sampaikan ciri-ciri zuhud menurut Imam Ghazali ya. Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa ciri-ciri zuhud menurut beliau. Setelah tadi yang Umar sebutkan di atas, tapi ini ciri-ciri zuhud menurut Imam Ghazali. Pertama, orang-orang zuhud itu menurut Imam Ghazali, dia nggak berlebihan ketika mendapatkan kebahagiaan. Biasa aja gitu, alhamdulillah ya Allah gitu. Bukan terlalu berlebihan euforia gitu. Dan sebaliknya, nggak terlalu berduka saat kehilangan. Hatinya tengah-tengah, stabil aja. Ada kebahagiaan, alhamdulillah. Ada kesedihan, alhamdulillah, ala kulli hal. Dia tahu bahwa kehidupan seperti roda berputar. Hari ini kita ketawa, besok kita nangis. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Hari ini di bawah, besok kita ke atas. Terus aja begitu kehidupan. Jadi nggak perlu berlebih-lebihan. Ketika lagi bahagia nggak perlu berlebih-lebihan. Ketika lagi sedih nggak perlu berlebih-lebihan. Karena nggak ada yang abadi. Semuanya akan digilir oleh Allah. Hari ini, teman-teman semua, ulama-ulama zaman dulu ya, kalau beliau-beliau merasa kehidupannya tuh baik-baik aja, sehat, anaknya baik, hartanya banyak, ilmunya Masya Allah, itu biasanya beliau-beliau tuh gelisah. Kenapa? Karena sebentar lagi pasti akan datang kesedihan nih. Jadi kalau teman-teman ngerasa sekarang kehidupan teman-teman bahagia terus, waspada, sebentar lagi akan datang tuh air mata. Akan datang kesedihan, akan datang ujian dari Allah berupa kesedihan. Kalau hari ini teman-teman lagi sedih, tenang aja. Setelah hujan badai kan ada pelangi. Ya, setelah kesedihan air mata itu tenang aja, nggak selamanya kok kesedihan itu ada pada diri teman-teman. Setelah itu teman-teman akan bahagia lagi. Jadi menurut Imam Ghazali, orang-orang yang zuhud itu adalah nggak berlebihan ketika dia bahagia, nggak berlebihan ketika dia berduka atau kehilangan sesuatu. Ya, jadi tenang-tenang aja dia. Kedua, orang yang zuhud itu apa? Dia nggak jumawa, nggak sombong ketika mendapatkan pujian, dan nggak sedih banget ketika dikritik atau dibenci, dicaci, dimaki, nggak. Ya mereka bersyukur ketika ada yang muji alhamdulillah dan nggak terganggu dengan cacian, makian dan sebagainya.
Bagi orang yang zuhud itu, pujian dan kritikan itu dianggap biasa aja, nggak terlalu penting dari manusia itu biasa aja. Mau dipuji, alhamdulillah, nggak dipuji ya sudah gitu. Kenapa? Karena yang dia cari adalah ridho dari Allah, bukan ridho dari manusia. Kan ada jenis orang tuh, ketika teman-teman, misalnya teman-teman punya Instagram atau sosial media, teman-teman baca komen, ketika dihina, dikutuk, dimaki-maki, sedih berlarut-larut dan berlebih-lebihan. Ketika dipuji-puji, teman-teman bahagia luar biasa. Tapi orang zuhud antara pujian dan cacian sama aja. Nggak ada yang beda bagi dirinya. Karena yang dia cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisinya sama ketika dipuji dan dicela sama saja. Hatinya nggak mengistimewakan satupun makhluk. Dirinya nggak tergantung pada penilaian makhluk. Dia mengharapkan ridha Allah. Dia mengharapkan Allah lihat dia. Bukan mengharap-harap pujian-pujian dari manusia. Gitu. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan orang zuhud itu adalah kalau dia lihat orang lain, dia akan mengatakan, selalu mengatakan orang lain itu jauh lebih baik daripada diriku. Itu zuhud tuh. Menganggap dirinya itu bukan lebih daripada yang lain, itu zuhud. Bisa nggak kita punya akhlak begitu teman-teman semua? Ketika kita ngelihat orang siapapun dia, orang ini lebih baik dibandingkan dengan diriku. Ketika kita lihat anak kecil, orang ini lebih baik dibandingkan dengan diriku karena dosanya belum sebanyak diriku. Ketika kita ngeliat orang dewasa yang umurnya jauh di atas kita, orang ini lebih baik daripada diriku karena pengalaman hidupnya lebih banyak daripada diriku. Dan setiap melihat orang, mata kita itu selalu bilang, dia itu lebih baik dibandingkan dengan diriku. Itu untuk melatih kita supaya bersikap zuhud. Gitu ya. Ketiga, apalagi kata Imam Ghazali, ciri-ciri zuhud itu. Hati orang yang zuhud itu dipenuhi cintanya kepada Allah, nggak terlalu terikat kepada duniawi. Tadi yang sudah Uma katakan di awal, hatinya benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada tempat berlebih-lebihan selain kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan kepada Allah itu sangat besar sehingga hal-hal duniawi terasa kecil bagi dirinya. Jadi orang-orang yang zuhud itu kalau tertimpa apapun terasa ringan. Karena dia menganggap dunia sementara, dunia ini kecil, dunia nggak ada artinya gitu. Jadi itu ciri-ciri dari orang yang zuhud. Ya, termasuk ciri-ciri orang yang zuhud itu, misalnya teman-teman semua, dia punya keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lainnya ya, ketika dia ditimpa musibah, ya, misalnya kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan yang lain-lain, kehilangan kesehatan, kehilangan yang lain-lain, orang zuhud itu dia mengharap pahala dari musibah tersebut daripada dunia. Maksudnya apa? Dia rela hartanya diambil, dia rela anaknya diambil, dia berharap hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan kalau teman-teman ingat orang-orang Palestina, banyak sekali video-video yang berseliweran yang kita sering lihat. Ada seorang ibu berkata, "Ya Allah, kau ambil anakku, ya Allah, ambil ya Allah, kau ambil rumahku, ambil semuanya, ambil ya Allah, asal engkau ridha, wahai Allah, engkau ridha ya Allah." Jadi orang zuhud itu yang diharap itu adalah pahala dari musibah yang dihadapi, bukan dikembalikannya lagi gitu. Kan orang-orang biasanya kalau terkena musibah, kembaliin lagi hartanya ya Allah, kembaliin lagi anaknya ya Allah, kembaliin lagi ya Allah gitu. Tapi kalau orang-orang zuhud itu adalah dia lebih berharap pahala dari musibah dunia daripada mengharap dunia itu tetap ada pada dirinya. Itu zuhud, salah satu contoh zuhud ya. Dia yakin kepada Allah SWT gitu. Um, Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang zuhud terhadap dunia, maka ia akan ringan menghadapi musibah. Karena dia lihat dunia itu kecil, dunia itu nggak ada artinya. Jadi apapun yang terjadi di dunia, dia hadapi dengan sangat tenang. Ya, dunia itu dianggap sebagai satu yang rendah. Dan dia nggak berharap berlebih-lebihan terhadap dunia. Lagi-lagi dunia yang dia jalani sebagai sebuah sarana untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah yang Umar ingin ceritakan ya. Ada seorang yang bernama Ali bin Fudail. Dia berkata pada ayahnya, seorang ulama. Ayahnya namanya Fudail bin Iyad. Uh, jadi Ali bin Fudail ini berkata, ia berkata bahwa ayahnya berkata pada seseorang, ya, Ibnul Mubarak, perkataan percengkrama pembicaraan antara mereka adalah, engkau memerintahkan kami untuk zuhud, engkau memerintahkan kami untuk sederhana dalam harta, ya. Tapi kami lihat engkau ini banyak harta. Kenapa bisa begitu? Engkau nyuruh kami zuhud, sederhana dalam harta, tapi engkau sendiri hartanya banyak. Kemudian Ibnul Mubarak ini berkata, wahai Ali, ya, wahai Abu Ali, wahai Fudail bin Iyad,
Sesungguhnya hidupku ini hidup seperti ini hanya untuk mencegah wajahku dari meminta-minta. Jadi kita perlu punya uang, perlu bekerja punya uang, perlu untuk menghindarkan diri kita dari meminta-minta. Aku ini bekerja punya uang, ini juga untuk memuliakan kehormatanku. Aku ini bekerja punya uang agar aku bisa membantu di jalan Robku, agar aku bisa membantu diriku sendiri untuk taat kepada Robku. Jadi orang zuhud itu bukan berarti harus miskin, gak punya apa-apa gitu. Boleh nggak dia bekerja punya uang, punya rumah, punya mobil? Boleh. Tapi semuanya itu agar menjadi sarana untuk dia lebih taat kepada Robnya. Jadi zuhud itu bukan berarti juga harus mengosongkan tangan kita. Karena Allah dan Rasulnya nggak pernah melarang umatnya untuk melakukan usaha untuk mendapatkan bagian dari dunia. Nggak pernah dilarang untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi pikirin dunia iya supaya engkau menghindarkan diri dari meminta-minta. Dan untuk menjaga kehormatan dirimu, tapi jadikan semuanya itu sebagai sarana untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud lagi-lagi menjauhkan ketergantungan kita kepada dunia, gitu ya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Suratul Kahf ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya dan kami menguji mereka siapakah yang lebih baik daripada amalannya. Liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau surah Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebaikan adalah abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan terakhir pada kesempatan kali ini, sekarang kita tahu bahwa ada jenis orang-orang zuhud di antara kita atau mungkin teman-teman bagian dari orang-orang zuhud tersebut ya. Eh, Orang-orang yang mengedepankan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia, orang-orang yang melihat dunia sebagai perkara yang kecil, orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia menganggap ya udah ini bagian dari perjalanan kehidupan yang hanya sementara ini, sehingga manfaat dari orang-orang yang bersikap zuhud adalah hidupnya jauh lebih tenang. Kita bisa lihat dari wajah-wajah ya orang-orang soleh itu wajah-wajahnya tenang gitu. Kenapa? Zuhud. Nggak tergantung hatinya pada dunia, nggak tergantung hatinya pada puji-pujian manusia, nggak tergantung dengan itu semua. Coba teman-teman sudah sampai level itu atau belum gitu? Atau teman-teman sekarang ngeliat kolom komentar aja sakit hatinya minta ampun, dipuji-puji bahagianya minta ampun. Penilaian manusia nggak ada artinya teman-teman semua. Cari cari penilaian dari Allah SWT. Bagaimana posisimu di hadapan Allah SWT? Ya. Jadi manfaat orang-orang yang zuhud adalah menjadikan dirinya istiqamah dalam beribadah. Kenapa? Sebab fokusnya adalah akhirat. Dilihat orang, nggak dilihat orang, dipuji, nggak dipuji. Ada wisuda Quran, nggak ada wisuda Quran, nggak ngefek. Nanti teman-teman wisuda insya Allah September. Wisuda yang sekitar 200 lebih, hufaz 30 juz. Ya. Dari Maskal Hufaz akan diwisuda nanti di bulan September. Orang zuhud itu apa? Ya udah, wisuda ya udah gitu. Bukan berarti wisuda kemudian dia tinggi hati. Oh, kalau habis itu mau di post sosial media boleh, tapi nggak boleh adalah ketika engkau merasa tinggi hati dan sombong dan ada tujuan ingin memamerkan kepada orang lihat nih. Sekarang aku sudah hufaz nih gitu. Nah itu yang hati-hati banget. Tapi orang zuhud adalah mau ada wisuda kayak nggak ada wisuda, mau dipuji nggak dipuji, ya udah aku tetap kok melakukan ini, tetap ngafalin Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang zuhud manfaatnya akan istiqamah. Kenapa? Fokusnya adalah ridha Allah. Fokusnya adalah pahala dari Allah. Fokusnya adalah akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat 20, teman-teman lihat, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka Allah akan tambahkan keuntungan atau kebaikan itu. Tapi barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan dia keuntungan dunia dan tidak ada baginya satupun di akhirat. Uma ceritakan sedikit di Mesir ini kemarin ya Uma sering ngisi ceramah-ceramah untuk pengkaderan dai ya karena di sini teman-teman yang sudah lulus akan pulang ke Indonesia untuk menjadi dai dan dai ya. Salah satu yang Uma sampaikan kepada mereka adalah mm-mm. Dan juga untuk teman-teman semua ya. Duh kan jadi buram nih muka Uma nih gara-gara Sulaiman. Oke, intinya ya udah teman-teman dengar aja ya. Intinya adalah mau mengatakan pada para dai itu ketika engkau diundang berceramah ke berbagai macam tempat misalnya, kemudian engkau tidak datang atau engkau datang kalau dibayar sekian misalnya. Ya Allah, uang dari manusia itu teman-teman semua, ini juga untuk berlaku untuk seluruh teman-teman semua ya. Uang yang diberikan manusia itu mungkin habis dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau kita mengharapkan Allah, Allah balas jauh lebih dahsyat daripada apa yang dibalas oleh manusia. Gitu. Jadi kalau
mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman boleh sana dulu. Maka Allah membalas lebih dahsyat daripada itu semua. Teman-teman, sebentar. Kalau engkau berharap kepada Allah, teman-teman semua, Allah balasnya lebih dahsyat. Mungkin Allah menyembuhkan penyakit dari keluargamu, mungkin Allah menyembuhkan penyakitmu sendiri, Allah tiba-tiba ngasih rezeki padamu berupa beasiswa kemana gitu ya. Itu balasan dari Allah atas semua kebaikan yang kau lakukan. Jadi berharap pada manusia nggak ada artinya. Kadang-kadang kau kecewa kalau nggak sesuai dengan harapanmu, atau kadang-kadang kau ngerasa kok aku dinilai sebegininya sih gitu. Tapi kalau engkau melakukannya sesuatu karena Allah, balasan Allah jauh-jauh lebih besar dan lebih dahsyat sampai kau terkaget-kaget, ya Allah ini dari mana semua, ini dari mana semua gitu. Engkau akan selalu merasa cukup dalam kehidupanmu lewat pertolongan Allah dari berbagai macam arah, insya Allah. Begitu ya, Alhamdulillah hari ini selesai pembahasan mengenai zuhud. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman semua. Selamat menjalankan hari Jumat dengan penuh semangat. Hari Jumat ini hari rayanya umat Islam ya. Jadi kalau di Mesir kita berlibur, Jumat Sabtu lagi berlibur. Tapi untuk teman-teman sabar ya. Tinggal sedikit lagi, September kalian akan diwisuda, Masya Allah, dan akan menjalankan kehidupan baru untuk mengabdi ya di berbagai macam tempat. Terima kasih untuk kesabarannya dalam membersamai Al-Quran. Orang-orang nggak tahu air mata teman-teman dalam menghadapi sulitnya ngafalin Quran. Dan orang-orang nggak perlu tahu juga gitu. Bagaimana proses teman-teman dalam menuntut ilmu. Orang-orang taunya nanti aja hasilnya. Ketika teman-teman udah berhasil di posisi tertentu, teman-teman bisa berbagi cerita kepada teman-teman lainnya gitu. Dan itu menjadi satu cerita yang indah. Perjuangan kalian dalam menghafal Quran, yang susah payah itu jadi satu cerita yang indah nanti untuk junior-junior kalian insya Allah. Terima kasih untuk hari ini. Masyarakat kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.